Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Data Mining. Laporan praktikum Data Mining di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang mana kelompok 9 beranggotakan yang pertama ada Erikson Chandra Sihombing, Rahmi Agustin, Arsya Zahra, saya sendiri, Meliza Wulandari, dan yang terakhir ada Riantoni Sihaloho. Oke, di sini kami mengambil dataset Spotify yang mana latar belakangnya dengan perkembangan teknologi dan platform streaming musik seperti Spotify, pengguna saat ini tuh dapat dengan mudah mengakses koleksi lagu dari berbagai genre. Namun, meningkatnya jumlah lagu menyulitkan pengguna untuk menemukan konten sesuai dengan preferensi mereka. Nah, maka dari itu, proyek ini menggunakan dataset Spotify untuk mengembangkan algoritma rekomendasi lagu yang cerdas, dapat memahami preferensi pengguna dan memberikan saran lagu yang sesuai. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erikson. Oke, untuk tujuan laporan atau code kita ini bertujuan untuk menerapkan metode Keyman's clustering pada data real world dan 3D dari dataset Spotify untuk mengidentifikasi pola dan kelompok. Next. Konsep dasar metode. Konsep dasarnya adalah mengelompokkan data ke dalam sejumlah klaster, di mana setiap klaster diwakili oleh pusat massa sentroid yang merupakan rata-rata dari seluruh data dalam klaster tersebut. Kemudian metodenya itu ada 3. Yang pertama data processing, kedua K-means clustering real world, K-means clustering pada data 3D. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu untuk hasil di sini menampilkan scatter plot dari dataset Spotify di mana menunjukkan variasi dan pola potensial dalam hubungan antar variabel. Next. Dari plot di samping menunjukkan dengan menggunakan metode elbow diperoleh nilai optimal 3 yang berbentuk siku-siku. Next. Nah, pada plot di samping merupakan hasil dari aplikasi Kamiens dengan didapatkan nilai cluster optimal tadi 3. Jadi di sini nilai variabel sumbu X-nya yaitu playlist genre dan Y-nya yaitu track popularity, di mana datanya ini menyebar secara merata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi elbow ya. Jadi fungsi elbow itu dibuat untuk menghasilkan grafik elbow yang menunjukkan nilai inertia untuk berbagai jumlah klaster. Inertia ini adalah suatu matrik yang mengukur sejauh mana titik dalam klaster tersebut berada dari pusat klasternya. Nah, jadi pada grafik elbow ini kita mencari titik di mana penurunan inertia mulai melambat. Nah, pada grafik elbow ini menunjukkan kurva inertia untuk setiap jumlah klaster yang diuji. Titik di mana penurunan inertia ini mulai melambat dianggap sebagai jumlah klaster optimal. Dan dalam grafik ini dapat kita lihat bahwa jumlah klaster itu pada klaster ketiga. Mungkin boleh dilanjut. Oke, nah dapat dilihat pada plot di samping. Plot di samping ini merupakan hasil dari aplikasi Kamis dengan 3 klaster yang kita dapat sebelumnya. Oleh karena itu, plot ini menunjukkan 3 kelompok dengan warna yang berbeda. Berdasarkan label klasternya ini ditetapkan oleh algoritma Kamis yang telah kita cari sebelumnya. Oleh karena itu, kita dapat melihat klaster ini dengan melihat kelompok warnanya yang berbeda pada plot tersebut. Nah, pada sumbu X itu adalah plot playlist genrenya dan pada sumbu Y adalah instrumental niche-nya. Kita dapat oleh karena itu kita dapat melihat bagaimana lagu-lagu dalam dataset terdistribusi berdasarkan genre, playlist, dan instrumen lagunya. Mungkin boleh dilanjut. Nah, ini kami menampilkan box plot. Pada box plot ini kita menggunakan Seaborn untuk menampilkan box plotnya, di mana variabel X-nya itu adalah label clusternya, dan yang variabel X itu adalah label cluster yang diberikan oleh algoritma Cummins. Kemudian untuk variabel Y-nya itu adalah popularitas lagunya. Box plot ini memberikan gambaran tentang distribusi popularitas lagu di dalam setiap klasternya. Karena tidak ada titik-titik di luar whiskersnya, maka tidak ada outliersnya.
Mungkin begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk yang selanjutnya, eh setiap titik, nah pada plot ini setiap titik mewakili satu lagu dan posisi setiap titik ditentukan oleh nilai density, energi, dan valence. Nah, warna dari setiap titik mencerminkan klaster kemana lagu tersebut telah ditempatkan oleh algoritma Cummins. Dengan kata lain, lagu-lagu yang memiliki karakteristik serupa dalam hal density, energi, dan valence dikelompokkan bersama dan dalam klaster yang sama. Baik, next. Nah, baiklah untuk kesimpulannya, penerapan metode Cummins cluster pada dataset Spotify untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel dalam konteks musik. Eksplorasi data yang mendalam memberikan gambaran tentang karakteristik lagu-lagu seperti tanggal rilis album, popularitas lagu, metode musik, dan durasi lagu. Analisis cluster dengan jumlah optimal pada 3 cluster ditentukan melalui metode elbow plot yang memberikan wawasan yang berharga tentang distribusi dan hubungan antar variabel dalam cluster. Hasil visualisasi scatter plot dan box plot menyoroti perbedaan preferensi pengguna, distribusi popularitas lagu, dan karakteristik cluster, membuka peluang untuk pengembangan sistem rekomendasi yang lebih personal dan sesuai dengan selera mendengarkan musik pengguna. Nah, juga PPT ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang aplikasi Cummins Cluster dalam analisis data musik dan menerapkan dasar untuk penelitian lanjut terkait tren dan preferensi pendengar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.